Today I will present about inquiry-based learning. Before I explain to you what is inquiry-based learning, I will set the room for you. And goodbye. Alright everyone, take a look here. Pada segmen, tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand. You know what it means? No. Oh, so no, tell me and I forget. Tambah-tambah dan aku lupa. Show me and I remember. Tambah dan aku ingat. Involve me and I understand. Libatkan aku dan aku mengerti. So, inquiry-based learning. The teacher makes students involved. Jadi di sini gurunya itu melibatkan muridnya, sehingga muridnya mengerti. And now, inquiry-based learning. What is inquiry? Anyone know? No. Okay. Inquiry is penelitian. Penelitian is inquiry. Jadi inquiry ini meneliti apa aja bisa kalian teliti gitu kan? Inquiry-based learning. This is the definition. Learning process through questions generated from curious or seeking information, knowledge, by questions. Jadi di sini mencari informasi, mencari ilmu pengetahuan melalui pertanyaan. And this is the aim of IDL, inquiry-based learning. Therefore, the students more active, the sector critically, developing out for problem solving in their hours. Jadi di sini, di inquiry-based learning-nya ini, muridnya lebih aktif, bisa berpikir kritis, mencari jawaban untuk mencari penyelesaian masalah mereka dengan cara mereka sendiri. Jadi di sini bukan gurunya yang ngasih jawaban, tapi muridnya yang mencari jawaban sendiri. Dan sekarang pasti kalian penasaran kan, seperti apa sih suasana dari proses ini inquiry-based itu seperti apa guru dan muridnya kan? Jadi gini loh, di inquiry-based learning ini guru itu nggak masuk terus bilang, hello student, oke, nah ini kita belajar ini, nggak seperti itu ya. Jadi gurunya itu masuk terus bilang, oke student, how are you? Setelah berbahasa-basi lah intinya, gitu kan. Kemudian dia memancing dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu berhubungan dengan apa yang akan dipelajari. Jadi seperti itu gambarannya ya. Jadi guru nggak masuk langsung di back, nggak cuma seperti itu ya, nggak seperti itu. Now, there are types of IDL. The first question, the type of learning and parenting. There's an investigating before encoding and encoding. So, now we are going to the first step, question. You know question? Nanya. Oh, nanya kan? Yeah. Jadi di question ini, tadi kan gurunya udah basa-basi lah, how are you, bla bla bla. Kemudian, gurunya ini mancing-mancing dengan pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Jadi kita ambil contohnya kayak, umpama tadi bermain karet ya. Ya, main karet. Ya. Nah, jadi di sini kemudian gurunya bilang, okay, student, I have exam here. Do you like them? Kamu sering banget bermain karet enggak? Kamu bisa bermain karet enggak? Jadi memancing dengan pertanyaan seperti itu sebelum masuk ke materinya. Enggak. Dan setelah gurunya nanya, suka bermain karet, suka bermain karet. Nah, setelah itu tiba-tiba gurunya bilang, kalian penasaran nggak sih? Kenapa permen karet ini ketika digunya bentuknya semakin kecil? Pasti muridnya penasaran kan? Tapi muridnya bilang, oh ya, kenapa? Begitu kan? Jadi kecil.
gurunya memberikan permen karet ke tiap-tiap murid nih, kasih permennya. And then the teacher suruh muridnya makan permen karet. Nah, setelah itu gurunya bilang, udah makan kan, udah makan kan? Gimana bentuknya apa tuh diceritakan? Oh iya dulu, gitu kan? Setelah itu gurunya bilang, itu karena kandungan massa gula dalam gumpalan permen karet itu hilang. Nah, itu jawabannya. Dan kemudian setelah itu gurunya nyuruh muridnya untuk merumuskan pertanyaan seputar permen karet juga. Disuruh merumuskan pertanyaan, disuruh memprediksikan dan step planning and predicting. Before planning and predicting, muridnya nyari informasi putar permen karet nih. Jadi informasi, kemudian fungsi pertanyaan. Nah, di sini murid harus kerja sendiri. The teacher bagi kelompok. For example, you group 1, you group 2, and you group 3, like that, ya. Setelah itu, setiap kelompok ini merumuskan pertanyaan dan prediksi jawabannya seperti apa. Tugas guru di sini, the teacher as facilitator, ya. Gurunya ini berperan sebagai fasilitator, bukan ngasih jawaban. Contohnya nih, gurunya di kelompok pertama menjawab. Gimana pertanyaannya? Oh, ini kayak gini ya. Kemudian gurunya memutuskan, oh iya ini pertanyaannya bisa. Oh ini pertanyaannya nggak usah kayak gini aja. Seperti itu ya, sudah guru di sini. Nah, kemudian setelah merumuskan pertanyaan, setelah memprediksi, kemudian gurunya melakukan investigasi. That's the third step of IDL. Nah, tadi kan gurunya udah merumuskan pertanyaan tuh, udah prediksi tuh kan. Nah, jadi kan dalam untuk menjawab pertanyaan itu kan nggak mungkin diprediksi doang, ya kan? Pasti harus istilahnya dicari jawabannya. Bisa aja. Oh sorry, I forgot. That's investigasi. Psikologi. Nah, investigasi ini muridnya bisa aja cari dalam menginvestigasi itu bisa aja dari sini atau melalui percobaan. Nah, itu terserah. Tiap-tiap kelompok kan punya biaya masing-masing dong, ya kan? Misalnya aja di permen karet. Nah, permen karet. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Apakah massa kandungan gula dalam permen karet hilang? Tergantung dari berapa lama kita punya. Untuk tahu jawabannya kita mesti melakukan percobaan. Nah, jawabannya itu gimana? Nah, sebelum permen karet dikunyah, ditimbang dulu massanya berapa, ya kan? Setelah itu dikunyah, timbang lagi, tapi dikeringkan dulu, jangan sama air liur kalian timbang, beda cerita itu ya. Jadi udah kalian keringkan, terus kita timbang lagi, pasti massa gulanya itu berbeda. Nah, seperti itu di proses investigasi ini. Nah, tugas guru sekali lagi as fasilitator, ya, sebagai fasilitator aja. Misalnya, gurunya memutuskan, oh iya pertanyaan ini perlu investigasi, oh ini nggak perlu investigasi gitu. Karena nggak semua materi itu bisa dilakukan investigasi ya. That's investigation step. And then recording and reporting. Before the student record and report their data, mereka perlu collect and analyzing data. Tadi kan udah mesti pertanyaan, dari prediksi ini, dari investigasi ini. Nah kemudian diperiksa lagi, ada yang salah kan? Ada yang kurang kan? Nah kayak gitu. Diperiksa lagi, dianalisis lagi datanya, baru kemudian reporting and reporting. Nah, in reporting and reporting, tiap kelompok itu punya biaya masing-masing. Misalnya kalian dari kelompok 1 pakai PowerPoint, gitu ya. Misalnya kalian kelompok 2 tulis di kantor, oke. Misalnya kalian kelompok 3 dengan data grafik, that's up to student. Jadi itu terserah muridnya. That's step of IDL. And jadi di sini tujuannya di IDL ini buat muridnya tuh lebih aktif, gitu. Jadi nggak gurunya aja, buat mereka berpikir kritis, buat mereka menyelesaikan masalah mereka dengan cara mereka sendiri. Jadi guru nggak buat pertanyaan sendiri, cari jawabannya sendiri, ya seperti itu ya. Muridnya yang lebih aktif. Bisa kita ganti student center.
about inquiry based learning. Do you understand? Yes. Do you understand? Yes. Oke, kalau masih saya tanya. Betul ya masih? Are you sure? Are you sure? Kalau masih tanya ya, tanya apa aja? If you understand, I ask to you girls. Do you understand what I say just now? Yes or no? No. No. Oh no. Enggak. Gimana enggak ngerti? Gimana enggak ngerti? You, the green dalam video ngerti? Do you understand? Yes. If you understand, what is inquiry based learning? Inquiry based learning bertujuan untuk menciptakan siswanya menjadi lebih kreatif, lebih aktif. Itu tujuan dari inquiry based learning. Great. Thank you. And you guys, do you understand? Yes. So, how many steps are processed in IBL? 4. Okay. Tell me. Number 1, first, concept, question, And then, second, planning and strategy, third, investigating, fourth, information and reporting. good. Thank you very much. So, saya mau ngerti ya. Akan saya jelaskan. That's all about inquiry based learning. And for us, I'm sorry if any mistake, forgive me because I'm still learning. So thank you very much for